Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang dan selamat bergabung di mata kuliah kalkulus lanjut. Seperti yang sudah kita ketahui bersama bahwa pada saat ini kita masih menghadapi pandemi COVID-19, sehingga untuk membantu mengurangi dan atau menghentikan penyebaran COVID-19, kita tetap diharuskan untuk melaksanakan pembelajaran atau perkuliahan secara daring. Untuk itu, saya meminta kerjasama Anda untuk tetap dapat mengikuti perkuliahan ini, walaupun secara daring dengan disiplin dan dengan teratur. Nah, karena tanpa kerjasama dari Anda sebagai mahasiswa, walaupun saya sebagai dosen atau lembaga telah menyediakan materi selengkap mungkin melalui video pembelajaran atau materi-materi yang disediakan dalam bentuk file, dalam bentuk modul, dan lain sebagainya, mungkin perkuliahan secara daring ini tidak akan tercapai dengan baik. Oleh karena itu, saya minta Anda tetap disiplin dalam mengikuti perkuliahan secara daring ini dan teratur mengikuti semua instruksi-instruksi atau semua pembelajaran yang diberikan melalui e-learning atau melalui video pembelajaran atau melalui media lainnya. Nah, sebelumnya saya ingin memperkenalkan diri. Mungkin Anda juga sudah tahu nama saya pada saat pengisian KRS dan lain sebagainya. Nama saya adalah Reni Rian Marliana. Saya dulu kuliah S1 dan S2 di Universitas Pajajaran, jurusan statistik. Walaupun jurusannya statistik, tapi tidak terlepas dari matematika, sehingga pada semester ini saya ditugaskan untuk memberikan perkuliahan kalkulus lanjut. Nah, sebelum saya bekerja sebagai dosen, saya dulu setelah lulus S1 bekerja mengikuti sebuah proyek di PT Telkom R&D Center Bandung, yaitu di bagian Outsourcing Research of Business Unit. Kemudian setelah proyek selesai, saya diterima bekerja di Cardinal sebagai follow-up marketing SBU Jeans. Kemudian saya melanjutkan S2. Setelah lulus S2, saya ditempatkan atau ditugaskan untuk melaksanakan pengabdian oleh Dikti di manajemen bisnis di Politeknik Negeri Batam. Kemudian saya lulus CPNS, diterima di Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah 4, di mana LL Dikti Wilayah 4 inilah yang menugaskan saya untuk mengajar di STIMIK Sumedang ini, yaitu di program studi Teknik Informatika. Nah, bagi Anda yang ingin mengetahui publikasi-publikasi apa saja yang sudah saya lakukan dari penelitian yang telah saya laksanakan, itu dapat Anda lihat di link-link yang sudah saya sediakan sini. Nah, pada hari ini saya akan menyampaikan mengenai poin penilaian, kemudian aturan nilai akhir, aturan perkuliahan, kemudian referensi yang kita gunakan untuk melaksanakan perkuliahan kalkulus lanjut ini, kemudian rencana pelaksanaan pembelajaran selama 1 semester, dan nanti ada gambaran umum mata kuliahnya. Materi-materi apa saja yang akan kita pelajari selama 1 semester di mata kuliah kalkulus lanjut ini. Nah, yang pertama adalah poin penilaian. Poin penilaian ini terbagi menjadi 4, ada tugas terstruktur. Ini ada tugas terstruktur, kemudian ada tugas mandiri, ada UTS, dan ada UAS. Tugas terstruktur ini nanti saya berikan di setiap pertemuan, jadi tidak hanya 1, tapi ada beberapa, mungkin ada 10, nanti dari 10 tugas itu dirata-ratakan. Rata-ratanya diambil bobotnya 30% untuk nilai akhir. Kemudian tugas mandiri ini dilaksanakan melalui kuis. Kuisnya ada 2, kuis 1 dan kuis 2. Pertemuan keempat, kuis pertama, pertemuan ke-11, kuis kedua. Nanti dari 2 kuis ini diambil rata-rata, dari rata-ratanya diambil 20%. Kemudian UTS 20% dan UAS 30%. Nanti misalnya dari nilai akhirnya kita dapat nilai 60, nilai 60 ini nanti akan saya tambahkan dengan persentase kehadiran Anda. Misalnya Anda hadir terus selama 1 semester ini, yaitu 100%. 100% ini dikalikan dengan 10 hasilnya berapa? Baru ditambahkan dengan 60, nanti yang masuk ke sistem informasi akademiknya adalah nilai ini, 70. Nanti 70 ini dikonfirmasikan ke dalam nilai B atau nilai C. Namun yang perlu Anda ingat, untuk kehadiran itu tidak akan saya sediakan form khusus di dalam e-learningnya, jadi tidak akan disediakan form khusus untuk absensi. Kehadiran ini saya lihat dari aktivitas Anda dalam mengakses dan menyelesaikan setiap materi atau menyimak materi dari video pembelajaran yang saya berikan di e-learning.
dan ketepatan waktu dalam mengerjakan atau mengumpulkan tugas yang diberikan pada setiap pertemuan. Jadi, tidak disediakan form khusus untuk absensi. Dan aktivitas ini saya ambil aktivitasnya mingguan. Minggu pertama, misalnya minggu ini sampai akhir minggu, nanti apakah Anda mengakses setiap materi dan menyelesaikannya dan mengumpulkan tugas tepat waktu atau tidak, baru itu dianggap sebagai hadir. Jadi jangan hanya Anda mencentang activity complete di dalam e-learningnya tanpa mengakses materi-materinya, karena itu tetap saya anggap tidak hadir. Jadi Anda harus mengakses materinya dan membacanya, menyelesaikannya, kemudian menyimak video pembelajarannya. Nanti akan ada reportnya di saya, apakah mahasiswa A ini mengakses setiap materi atau hanya mencentang activity complete saja. Jadi, tidak hanya melihat activity complete. Jadi, Anda jangan hanya mencentang activity complete tanpa menyelesaikan materinya dan menyimaknya. Kemudian, ketepatan waktu dalam mengerjakan tugas. Misalnya saya berikan paling telatnya di hari Minggu, di minggu ini. Di hari Minggu, di minggu ini berarti saya anggap hadir. Tapi kalau misalnya Anda tidak mengerjakan di akhir minggu ini, tapi Anda mengumpulkannya di minggu depan, nilainya tetap masuk, tapi kehadiran di minggu pertama itu tetap tidak dianggap ada. Karena tidak ada aktivitas dalam mengakses dan menyelesaikan materi dan tidak mengumpulkan tugas. Jadi sekali lagi tidak akan disediakan form khusus untuk absensi. Kemudian, nanti nilai akhirnya sudah saya jelaskan akan dikonversi. Misalnya tadi kan dapatnya 70. 70 ini nilainya apa? A, B, C. Nah, di sini ternyata nilainya adalah B. Jadi nilai A itu minimalnya 80, nilai B minimalnya 70, nilai C minimalnya 55, kemudian nilai D minimal 45, dan E itu kurang dari 45. Jangan sampai Anda mendapatkan nilai D atau E, karena ini harus mengulang di semester selanjutnya. Mengulang mata kuliah yang sama di semester selanjutnya. Nah, untuk nilai akhir, jika terbukti melakukan kecurangan akademik berupa mencontek atau bekerja sama pada saat kuis, UTS, dan UAS, maka akan mendapatkan sanksi nilai 0. Jadi, jangan sampai Anda melakukan kecurangan akademik tersebut. Ini pernah terjadi, ada mahasiswa pada saat mata kuliah yang lain di semester lalu itu saya minta kumpulkan dalam bentuk Word. Dalam bentuk Word, mungkin dia meminta file ke temannya, tanpa dia buka sama sekali, dia kirim langsung ke saya. Akhirnya yang saya terima itu masih di dalam Word-nya nama temannya. Jadi sudah sangat jelas bahwa itu adalah kecurangan akademik dan sudah terbukti bahwa dia tidak mengerjakan sama sekali, sehingga memang layak mendapatkan 0. Sanksinya adalah nilai 0. Kemudian yang harus Anda ingat lagi, tidak ada perbaikan nilai, remedial, ataupun tugas mengganti. Jadi, di dalam mata kuliah ini tidak akan ada perbaikan nilai, remedial, atau tugas mengganti. Misalnya ada mahasiswa yang baru aktif di minggu keempat perkuliahan, kemudian dia belum mengerjakan minggu pertama, minggu kedua, minggu ketiga. Itu akan selalu saya beri kesempatan untuk melengkapi tugasnya sampai dengan batas waktu UAS. Tapi ketika pada saat UAS dia tiba-tiba, Bu, saya tidak mengerjakan tugas 1 sampai dengan tugas 10, boleh nggak ada tugas mengganti saja? Tidak seperti itu. Saya akan memintanya tetap melengkapi 10 tugas itu. Jadi, nanti pada saat mahasiswa yang lain mengerjakan 10 tugas, tapi tiba-tiba mahasiswa ini meminta tugas mengganti 1 untuk 10 tugas, yaitu tidak adil. Jadi ingat ya, tidak ada perbaikan nilai, remedial, atau tugas mengganti. Jadi kalau Anda tidak lulus dari mata kuliah ini, ya mau tidak mau Anda harus mengulang di semester selanjutnya. Dan semoga tidak ada yang tidak lulus atau lulus semua dari mata kuliah ini. Nah, ini adalah referensinya. Referensi yang saya gunakan itu adalah milik Purcell. Ini dijual di toko-toko buku. Yang saya gunakan itu edisi ke-8, tapi mungkin ada edisi terbaru yaitu edisi ke-9. Jadi Anda boleh menggunakan edisi yang terbaru karena di dalamnya akan sama saja, hanya ada pembaruan-pembaruan mungkin di dalam beberapa materi dan lain sebagainya. Kemudian nanti juga akan saya berikan video pembelajarannya di e-learning, atau Anda bisa akses langsung ke channel YouTube saya di channelnya nama saya sendiri, yaitu Reni Rian Mariana. Kemudian selain 2 buku wajib tadi, ada referensi pendukung, yaitu ada 4. Di sini ada punyanya Louis, ada punyanya Tom, kemudian Forsters, kemudian ada Robert Oman dan Daniel Oman. Nah, ini bisa Anda akses atau Anda download secara gratis di link-link yang sudah saya berikan di sini.
Kemudian selain referensi wajib dan referensi pendukung tadi, nanti Anda bisa mencari referensi-referensi lain yang valid atau yang kredibel, itu menggunakan e-resources. Anda bisa akses di Sinta, Anda cari jurnal namanya misalnya teknik kalkulus untuk matematika dan lain sebagainya, kemudian bisa akses di Elsevier, bisa akses di Springer, bisa akses di Simago, bisa akses di eBooks, kemudian ada ResearchGate, ada Google Scholar, semua linknya sudah saya sediakan, jadi silahkan Anda bisa coba-coba cari sendiri, gunakan link-link di sini dan pelajari materi-materi yang Anda butuhkan. Jadi selain dari materi yang saya berikan, dari buku referensi wajib atau referensi pendukung, mungkin Anda masih penasaran dengan beberapa materi, Anda cari referensi yang lain, ya boleh, silahkan. Gunakan ini, resources. Nah, materi yang akan saya sampaikan selama 1 semester ini di mata kuliah kalkulus lanjut itu yang pertama, minggu pertama ini, nanti ada inisialisasi, ini adalah hari ini, perkenalan dan ada peraturan-peraturan kelas, kemudian nanti akan saya jelaskan gambaran umum mengenai materi-materi yang akan kita pelajari selama 1 semester di kalkulus lanjut ini. Kemudian minggu kedua dan ketiga kita bahas integral tak tentu. Ini sebenarnya materi yang akan kita bahas selama 1 semester ini sebenarnya sudah Anda pelajari di SMA atau SMK di matematika. Cuman beda nama saja. Kalau di sini kita masuknya kalkulus, tapi kalau di SMA atau SMK itu masuknya matematika. Kemudian minggu keempat kita bahas teknik integral, kemudian nanti ada kuis pertama, kemudian minggu kelima dan keenam ada integral tentu, kemudian ada minggu ke-8 itu penggunaan integral, minggu ke-7 ya maksudnya ini minggu ke-7. Minggu ke-7 penggunaan integral, kemudian minggu ke-8 kita UTS, minggu ke-9 sampai dengan ke-11 kita bahas penggunaan integral lagi. Kemudian minggu ke-12 dan 13 kita bahas delta hingga, kemudian minggu ke-14 adalah ujian akhir semester. Pembelajaran secara daring ini, kuliah secara daring ini nanti akan kita laksanakan skemanya seperti ini. Sebagian besar itu materi dan video pembelajaran saya sediakan langsung di e-learning, tapi nanti ada 3 pertemuan kita menggunakan Zoom Meeting atau Google Meet untuk melaksanakan diskusi atau sharing-sharing materi yang mungkin masih belum Anda pahami. Nah, minggu 1 ke 3 kita full di e-learning, dan mungkin kalau ada yang tidak mengerti Anda hubungi saya melalui WhatsApp. Kemudian minggu ke-4 kita gunakan Zoom Meeting atau Google Meet. Kemudian minggu ke-5, 6 e-learning. Minggu ke-7 sebelum UTS kita menggunakan Google Meet atau Zoom Meeting. Kemudian minggu ke-8, 10 e-learning lagi. Minggu ke-11 kita gunakan Google Meet atau Zoom Meeting. Kemudian minggu ke-12 dan 14 kita full lagi di e-learning. Nah, sebelumnya saya minta Anda pastikan telah bergabung di e-learning-nya di mata kuliah kalkulus selanjutnya. Jadi, kode enroll-nya Anda minta ke lembaga, kemudian enroll, masukkan kode enroll-nya di sini. Kemudian periksa, pastikan apakah Anda sudah terdaftar di mata kuliah kalkulus lanjut di e-learning-nya atau tidak. Pastikan, karena semua materi, semua tugas, semua pengumuman itu akan saya sampaikan melalui e-learning, walaupun nanti mungkin saya akan sampaikan ke ketua kelasnya. Nah, kemudian aturan nanti ketika kita melaksanakan pembelajaran melalui Zoom atau Google Meet, yaitu pertama ID meeting atau linknya itu akan diinformasikan ke e-learning atau ke perwakilan kelas H-1. Kemudian mahasiswa wajib menyalakan video, jadi videonya jangan dimatikan. Kemudian mahasiswa wajib memasang foto profil sendiri dan nama lengkap pada profil Zoom atau Google Meet-nya. Kemudian speaker akan dimatikan, jadi jangan dinyalakan speakernya ketika saya sedang menjelaskan atau ketika temannya sedang bertanya, supaya lebih kondusif. Kemudian aturan-aturan lainnya akan diinformasikan di awal kegiatan pembelajaran. Nah, untuk materi apa saja yang akan kita pelajari gambarannya selama 1 semester ini kita bahas di video selanjutnya.